Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rasulullah. Saya dari Universitas Krishna Dwi Payana dengan NIM 2170231034, program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh kebiasaan tidur dan pola makan terhadap kinerja akademik mahasiswa dengan pendekatan regresi linear berganda. Bab 1, yaitu pendahuluan latar belakang. Istirahat dan pola tidur merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh semua orang. Setiap orang memerlukan kebutuhan istirahat atau tidur yang cukup agar tubuh dapat berfungsi secara normal. Pada kondisi istirahat dan tidur, tubuh melakukan proses pemulihan untuk mengembalikan stamina tubuh hingga berada dalam kondisi yang optimal. Identifikasi masalah. Yang pertama adalah kualitas tidur mahasiswa, kedua pola makan mahasiswa, ketiga keterkaitan antara kebiasaan tidur dan pola makan, keempat kurangnya kesadaran. Tujuan penelitian. Pertama, menganalisis pengaruh kebiasaan tidur terhadap kinerja mahasiswa, kedua menganalisis pengaruh pola makan terhadap kinerja akademik mahasiswa, ketiga menganalisis pengaruh simultan antara kebiasaan tidur dan pola makan terhadap kinerja akademik mahasiswa. Keempat, memberikan rekomendasi kepada mahasiswa, pendidik, dan pihak universitas mengenai pentingnya menjaga kebiasaan tidur yang baik dan pola makan yang sehat untuk meningkatkan kinerja akademik. Bab 2. Ini adalah tabel literatur yang saya cantumkan. Saya memilih 5 jurnal di bawah 5 tahun dari 2024 ini. Lalu saya memilih untuk metode regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Dalam konteks penelitian ini adalah variasi dependennya adalah kinerja akademik mahasiswa, sedangkan variabel independennya adalah kebiasaan tidur dan pola makan. Lalu ke bab 3, metodologi. Rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Pendekatan ini dipilih untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan antara kebiasaan tidur dan pola makan terhadap kinerja akademik mahasiswa secara simultan. Pengumpulan data. 1. Bagian demografi. Pertanyaan mengenai data pribadi responden seperti usia, jenis kelamin, dan program studi. Kedua adalah kebiasaan tidur. Pertanyaan ini mengenai durasi tidur, frekuensi terbangun, dan tingkat kepuasan terhadap tidur. Ketiga, pertanyaan mengenai frekuensi makan, jenis makanan yang dikonsumsi, dan kebiasaan makan. Keempat, akademik. Pertanyaan mengenai IPK terakhir yang diperoleh. Lalu ada teknis data. 1. Uji variabel reliabilitas. Sebelum menganalisis data, dilakukan kuesioner diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan dapat diandalkan dan benar-benar mengukur variabel yang diuji. Lalu kedua adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik responden dan distribusi data. Lalu ketiga adalah analisis regresi linear berganda. Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan analisis regresi linear berganda ini. Lalu ada prosedur penelitian. Persiapan penelitian meliputi pembuatan kuesioner uji validitas dan reliabilitas serta pengambilan sampel. Ada pengumpulan data, distribusi kuesioner ini kepada responden yang terpilih dan pengumpulan kembali kuesioner yang telah diisi. Lalu pengolahan data, input data ke dalam perangkat lunak statistik dan pemeriksaan kelengkapan data. Lalu ada etika penelitian. Yang pertama ada informed consent. Informed consent adalah responden diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian dan hak mereka untuk berpartisipasi atau menolak tanpa konsekuensi apapun. Lalu kedua adalah kerahasiaan data. Data pribadi responden dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian.
Lalu ketiga adalah anonimitas. Identifikasi responden tidak dicantumkan dan dilaporkan penelitian untuk menjaga privasi mereka. Lalu keempat ada kejujuran dan integritas. Kejujuran dan integritas, peneliti berkomitmen untuk melaporkan hasil peneliti secara jujur dan apa adanya tanpa memanipulasi data. Mungkin sekian dari apa yang saya sampaikan dari presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.